Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, yang telah memberikan umur kepada kita hingga kita disampaikan kepada Ramadan tahun ini, tahun 2025, tahun 1446 Hijriah. Rasa syukur yang begitu mendalam yang harus senantiasa kita tanamkan dalam diri ini, karena dengan disampaikannya kita kepada bulan Ramadan ini berarti kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita di tahun ini, sehingga kita nanti menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang sesuai tentunya dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, di mana di bulan ini banyak sekali Rasulullah SAW menerangkan keutamaannya. Di antaranya akan diampuninya dosa-dosa kita selama setahun ke belakang, kemudian akan dilipat gandakannya amal kebaikan kita, dan masih banyak lagi keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan merupakan momentum yang rutin kita hadapi setiap tahun, namun kita jangan sampai terjebak dengan rutinitas bulan Ramadan ini, sehingga kita dengan rutinitas ini lupa kepada esensi dari Ramadan itu sendiri, sehingga tidak memberikan dampak yang begitu signifikan kepada perubahan diri kita. Rasulullah SAW telah bersabda, sungguh rugi orang yang melewati bulan Ramadan hanya mendapatkan saum dan dahaga saja. Padahal begitu besar keistimewaan Ramadan ini, kalau kita tidak bisa memaknai dan menjalaninya, tentu kita termasuk orang yang rugi. Bahkan Rasulullah menyebutnya, celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan efek yang positif bagi dirinya. Yang dirasakan hanyalah lapar dan haus saja. Ikhwatul iman rahimakumullah, bulan Ramadan bulan diperintahkannya kaum muslimin di seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah saum wajib, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183.
yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah saum sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada orang-orang yang terdahulu, supaya orang-orang beriman ini menjadi derajatnya naik menjadi orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini khusus yang diseru oleh Allah adalah orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tentunya tidak masuk ke dalam undangan Allah ini, ke dalam seruan Allah ini. Maka sangat bersyukurlah kita bagi orang yang memiliki iman, karena dengan iman itu modal pertama kita untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, setelah Allah menyeru orang yang beriman, baru keluarlah perintah dari Allah untuk melaksanakan saum. Nah, ibadah saum dalam ayat ini harus kita maknai adalah perintah dari Allah kepada orang yang beriman, sehingga kita harus menyadari ini perintah Allah dan nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Allah tentunya orang yang menjalankan saum ini harus dilandasi dengan iman, harus dilandasi dengan iman, karena yang diserunya adalah orang yang beriman. Jadi harus tertanam dalam diri kita keimanan kepada Allah, kepercayaan kepada Allah tanpa keraguan, keyakinan kepada Allah tanpa keraguan. Allah sebagai pencipta kita, satu-satunya pencipta kita, dan seluruh makhluk yang ada di alam raya ini semuanya ciptaan Allah. Semua kejadian-kejadian yang terjadi di alam raya ini terjadi karena kehendak Allah. Kita harus yakin Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang menghidupkan dan yang mematikan, sehingga sudah selayaknya kita mengabdikan diri hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Ini harus, keimanan ini harus benar-benar terpatri dalam diri kita, bahwa kita harus yakin dan sadar bahwa satu-satunya yang kita sembah hanyalah Allah saja, tidak ada yang lain. Allah yang Maha Besar, yang menciptakan kita, yang mengurus kita, yang memelihara kita, yang mendidik kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang menjamin keamanan kita, yang menyelamatkan kita, yang melindungi kita. Dan Allah tempat kembali kita. Kita diciptakan oleh Allah, dan nanti suatu saat kita akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama di dunia. Nah ini, jadi pertama kali orang yang diseru untuk berpuasa adalah orang yang beriman, yang memiliki keteguhan hati, kekuatan keyakinan, kekuatan akidah, hanya memiliki penyembahan hanya kepada Allah saja, yang memiliki tauhidullah,
mengesahkan Allah. Nah, yang kedua, setelah Allah menyeru orang yang beriman, baru keluarlah perintah. Perintahnya adalah perintah untuk berpuasa, untuk saum di bulan Ramadan ini. Saum selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini adalah saum wajib yang jika ditinggalkan akan berdosa tentunya. Karena ini perintah dari Allah, perintah yang wajib. Kita secara sederhananya kita menahan lapar dan haus, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini adalah syariat, ketentuan dari Allah. Tidak bisa satu makhluk pun, termasuk manusia, yang bisa mengeluarkan syariat. Syariat itu sumbernya hanya dari Allah saja. Allah telah menentukan waktu saum. Tidak bisa kita saum berdasarkan kehendak kita, tapi harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi di sini berarti mengandung makna dalam melaksanakan perintah dari Allah itu, dalam melaksanakan penghambaan diri kita kepada Allah itu harus sesuai dengan syariat aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak membuat syariat-syariat sendiri. Kemudian poin yang ketiga, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini mengandung makna bahwa saum yang kita kerjakan ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah perintahkan, wajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Jadi saum yang kita laksanakan ini harus sesuai dengan saumnya orang-orang yang terdahulu yang sama-sama diperintahkan oleh Allah. Nah, bagi kita umat Rasulullah Muhammad SAW, tentunya saum yang kita laksanakan itu harus sesuai dengan saum yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya, bukan mencontoh kepada yang lain. Jadi sudah ada contohnya, contoh orang-orang yang telah melaksanakan saum, melaksanakan perintah Allah. Jadi kita saum ini harus sesuai dengan contoh Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Nah, kemudian poin yang keempat, dalam ayat ini dikatakan la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini adalah tujuan dari saum. Saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini memiliki tujuan khusus, yaitu tujuannya supaya kita menjadi orang yang bertakwa, supaya derajat kita meningkat dari tadi awalnya beriman, kemudian melaksanakan saum, sehingga derajat kita meningkat menjadi muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa. Nah, derajat ketakwaan ini haruslah kita kejar, karena manusia yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Kemudian Allah menjanjikan surga hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian kepada ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu semua diperuntukkan hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa.
Nah, demikianlah sahabat-sahabat sekalian, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, makna saum yang harus kita pahami sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang hendak melaksanakan saum di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga saum yang kita laksanakan di bulan Ramadan tahun ini menjadi saum yang berkualitas, yang bisa berdampak kepada peningkatan keimanan kita, dan tentunya mudah-mudahan kita sampai kepada derajat ketakwaan, derajat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah mungkin sharing ya dari saya tentang ibadah saum ini. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah ya. Mudah-mudahan Allah mensehatkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.